Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Meganurisna ini. Di sini saya akan menyampaikan materi dari salah satu kajian, yaitu tentang pemuda berniaga oleh Ustadz Rela Adi Himarosa. Yang pertama, kenapa perlu harta? Sebelum membahas tentang berniaga, kita memahami fakta kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama yaitu mempertahankan hidup seperti berlindung, makan, minum, buang hajat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melestarikan jenis, seperti ketertarikan lawan jenis, menikah, memiliki anak, merawat anak. Lalu yang ketiga adalah mensucikan zat, yaitu memiliki Tuhan dan menuhankan suatu benda atau zat. Lalu di sini aktivitas yang biasanya aktivitas perniagaan itu di pasar. Tapi sabda Nabi berkata seperti ini, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hal tersebut karena pasar adalah tempat kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, ingkar janji, dan berpaling dari mengingat Allah dan lain-lain yang semakna dengan ini. Lalu ada hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Lalu hadis yang menunjukkan bahwa ada ilmu dalam beraktivitas, dalam berjualan, dan tata cara bentuk ibadah aktivitas tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari, seseorang mengangkat kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, maka dia dikasih atau ditolak. Lalu selanjutnya, tidaklah seseorang makan sebuah makanan apapun, maka itu lebih baik jika hasil dari kerja tangan sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya, hadis riwayat Bukhari, akan datang sebuah zaman yang mana seseorang tidak memikirkan lagi dengan apa dia mencari harta, apakah dari yang haram atau dari yang halal. Lalu selanjutnya, kenapa yang muda harus berniaga? Yang pertama yaitu untuk menghindari potensi pasar sekunder akibat perbuatan haram. Kanzul mal adalah menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka profit taking. Lalu yang kedua yaitu memperbesar potensi kewajiban zakat. Lalu yang ketiga, memperbanyak sektor ekonomi nyata dengan muamalah syirkah. Lalu selanjutnya, pemerataan ekonomi Gini ratio yang Maret pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,384. Lalu yang terakhir yaitu indeks Gini atau Gini rasio, yang merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antara penduduk wilayah, menunjukkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta memiliki nilai indeks yang tertinggi se-Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ekonomi jika dikuasai oleh umat muslim tentu memiliki potensi zakat yang besar. Selanjutnya, ekonomi jika dikuasai oleh umat muslim tentu tidak akan terjadi pasar sekunder dan penimbunan harta. Yang selanjutnya,
pemuda masih banyak waktu untuk disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah, salah satunya yaitu berniaga dibandingkan hanya berhura-hura seperti yang banyak dilakukan oleh pemuda pada saat ini. Lalu selanjutnya, berniaga sejak muda akan menimbulkan mental dan keberanian. Lalu yang terakhir, segera dimulai, untung rugi, laris sepi, itu semua kekuasaan Allah yang dalam kekuasaan manusia hanya mentaati tata cara perniagaan demi mendapatkan ridho Allah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.